kasih uang jajan untuk jajan anaknya. Jangan sampai ada di pondok kita nanti ada sesuatu hal seperti mencuri uang kawannya. Itu disebabkan karena apa? Bukan karena anaknya, disebabkan karena orang tuanya tidak memberikan jajan anaknya. Tapi kalau misalnya orang tua selalu mengayomi anaknya, anak kan nggak di rumah nih, di pesantren kan, jadi orang tuanya kerja di rumah. Kadang-kadang ada sebagian orang tua yang merasa bebas gitu. Anak saya udah nggak di rumah lagi nih, jadi bukan tanggung jawab saya, bukan seperti itu Pak, Bapak Ibu, bukan seperti itu. Walaupun anak Bapak Ibu di sini, tetap tanggung jawaban dari orang tua di rumah pun pasti tetap ada. Dengan cara seperti apa? Datang ke mereka, ngasih uang mereka jajan. Nanti mau kasih motivasi, misalnya anak kita udah melemah nih, udah agak sedikit ya menurun belajarnya, keinginan belajarnya, datang orang tuanya dikasih semangat seperti itu. Dan setiap murid pasti ada seperti itu. Karena saya mengalaminya. Karena saya pun dulunya murid. Saya merasa bukan bosan, kayak saya nggak mau lagi di pondok ini. Kemudian saya telepon orang tua saya datang, kemudian dia ceramahin saya, ceramahin. Kemudian saya tinggi lagi niat saya untuk belajar agama, sehingga saya nggak jadi keluar seperti itu. Maka kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, harus selalu menyemangati anak kita ketika kita datang ke sini, ketika menjenguk mereka. Kita semangati, kita doakan mereka di rumah. Doa orang tua di rumah itu, doa orang tua untuk anak itu terkabul Bapak Ibu. Makanya ketika mereka ada di sini, tolong didoakan mereka, semoga mereka semangat menghafal Al-Quran yang paling utama seperti itu. Semoga menjadi hafizul Quran yang hakiki seperti itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, suhbatul ustazin, belajar dengan seorang guru. Dalam mungkin ini bukan hadis, dikatakan barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Ini berlaku misalnya kita mempelajari ilmu agama. Kalau misalnya ilmu matematika, bahasa Indonesia, itu bisa kita pelajari dengan secara otodidak. Dengan sendiri kita baca-baca buku, kita bisa pintar dengan pelajar tersebut. Tapi kalau misalnya untuk ilmu agama, kalau kita pelajari dengan cara membaca tanpa seorang guru, itu bisa salah-salah kita mengartikan pelajaran tersebut. Maka dikatakan kalau misalnya kita belajar tanpa guru, maka guru kita bisa jadi setan seperti itu. Maka nanti kalian ketika udah masuk di sini, nanti akan dihadapkan dengan guru-guru yang ada di sini. Kalian hormati guru-guru. Para guru itu tidak ingin meminta rasa hormat dari kalian, tidak ada. Tapi kalian sebagai murid harus menunjukkan rasa hormat kalian terhadap guru. Itu salah satu permintaan dari seorang murid, bukan permintaan, pemberian yang bagus untuk seorang guru, yaitu tadi rasa hormat tanpa diminta oleh gurunya. Jadi jangan sampai guru nanti bicara sama kalian, tolong hormati saya sebagai guru seperti itu, jangan sampai bicara seperti itu. Tapi kan langsung hormati guru kalian. Kalian anggap guru kalian itu sebagai orang tua kalian di rumah. Bagaimana kalian anggap orang tua kalian ketika mereka memanggil kalian, dan langsung menjawabnya iya ayah, iya ibu, seperti itu. Jangan sampai membentak, karena guru-guru di sini adalah orang tua kalian juga, orang tua ganti kalian, orang tua kalian asli di rumah, orang tua kalian di sini adalah para guru-guru yang ada di sini. Itu. Kemudian yang keenam adalah waktu zamanin, memerlukan waktu yang panjang. Untuk menuntut ilmu itu bukan tiba-tiba langsung setahun kita bisa menguasai semua ilmu, tafsir, semuanya, fikih, enggak. Menuntut ilmu itu memerlukan waktu yang panjang. Para sahabat bisa mempelajari satu hadis bisa sampai pergi ke negara-negara lain, atau bisa pergi sampai ke kota lain untuk mempelajari satu hadis seperti itu. Kalian sekarang sudah diberikan fasilitas yang mumpuni. Kalau kita lihat di atas, masya Allah bangunannya sangat besar, kemudian di sini ruang belajarnya sangat besar. Kita difasilitasi oleh pemerintah kita. Jadi tolong ingat, memang kita tidak dibebani dengan
apa-apa oleh pemerintah, tidak akan tidak diminta apa-apa setelahnya, itu tidak. Tapi kita harus tahu diri seperti itu. Kita di sini difasilitasi semuanya, jadi kita harus betul-betul menjaga fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah dengan menjaga sebetul-betulnya mungkin. Kemudian dengan belajar yang betul-betul setiap hari harus setoran. Nanti akan saya jelasin seperti tadi, nggak akan di sini saya jelasin gimana sistemnya tadi untuk kelas tadi. Ini hanya itu aja yang dapat saya sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah tolong betulkan niat kita dari sekarang untuk santri kita. Yang pertama niat kita adalah orang tua pun boleh jika mengantarkan anak ke sini nanti. Yang pertama niat kita untuk hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini yang pertama harus kita tanamkan dalam hati kita. Yang pertama apa niat kita? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat selain itu. Yang pertama untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah betul-betul kita untuk bisa menuntut ilmu di sini. Hanya itu. Tadi yang pertama, kalau bisa kita udah niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua apa yang kita pelajari di sini. Semuanya Allah akan mudahkan semuanya. Saya udah pernah pengalaman. Kalau misalnya kita punya niat selain itu, misalnya kita ingin ada niat ingin dibanggakan orang lain seperti itu, ingin dilihat tinggi oleh orang lain, maka Allah SWT akan merendahkan kita. Tapi kalau misalnya kita udah niat karena ridha Allah SWT, maka Allah pasti akan meninggikan kita. Itu janji Allah SWT. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kedepannya insyaallah kita akan ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.